Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Iya. eh, Baik, kita akan membahas mengenai limit distribusi ya. Minggu lalu itu kan kita terakhir itu tentang eh, membuat distribusi yang baru gitu ya. Membuat distribusi yang baru, ada join distribusi, kemudian apa lagi? Dengan distribusinya menggunakan momen ya, fungsi pembangkit momen. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai limit distribusi. Oke. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, kalau kalian pernah belajar kan, kalian pernah belajar barisan ya. Ada yang namanya barisan bilangan ya. Barisan bilangan. Misalnya, barisan bilangannya 1, kemudian setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya ya, sampai 1/n. Nah, ini dinamakan barisan bilangan. Oke, kalau misalnya eh, terus n-nya sampai tak hingga ya, berarti dia akan menuju ke 0. Oke. Nah, selain barisan bilangan, ada juga yang namanya barisan fungsi. Nah, barisan fungsi contohnya misalkan seperti nx, ini x pangkat n, di mana x-nya itu di antara 0 sampai 1. Nah, berarti kalau misalkan gini, f1x, maka ini menjadi x. Kemudian f2x, ini jadinya x kuadrat. Kemudian f3x, berarti ini x-nya pangkat 3. Ya, dengan x-nya itu masih di antara 0, 1. Nah, ini adalah sebuah barisan fungsi. Kalau kita gambarkan, si barisan fungsi ini, misalnya ini 1, ini 1, ini 0. Oke. Nah, untuk fx sama dengan x yang ini ya. Nih. Kemudian ada lagi x kuadrat, berarti di sini nih x kuadrat ya. Bentuknya seperti ini. X-nya kan 0 sampai 1 ya. Berarti ke sini. Nah, ini x kuadrat. Kemudian x pangkat 3. Pangkat 3 seperti ini. Dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa mencari ketika misalnya n-nya menuju tak hingga gitu ya. Limitnya n-nya menuju tak hingga. Berarti untuk kasus x-nya 0, ya, ini akan sama dengan 0. Nah, lalu untuk kasus x-nya di antara 0, 1, di antara 0, 1 gitu ya, maka misalnya ambil setengah misalnya x-nya ya, berarti x setengah pangkat n gitu. Kalau n-nya makin besar, setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, maka dia akan menuju 0 juga. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk x-nya 1, maka dia akan menuju ke 1. Jadi nanti ini juga dia akan punya grafik juga gitu ya. Grafik sendiri. Tapi ya, kan akan 0 nilainya ya. Untuk x-nya 0. Kemudian untuk x-nya 1 berarti di sini ya. Ini 1. Nah, kalau x-nya 0 dan 1 berarti akan ada di sini ya. Menuju 0 kan. Nah, gitu. Nah, yang ini dia adalah grafik dari limitnya.
grafik dari limit Fn X. Ya. Nah, jadi ini adalah yang warna merah ini tadi di awal. Warna merah ini adalah grafik dari fungsinya, dari fungsi yang di awal. Kemudian ketika ada limit n menuju tak hingga, maka grafiknya jadi yang warna biru. Gitu. Ya. Nah, selain barisan fungsi, barisan bilangan, barisan fungsi, ada juga barisan variabel acak. Ya, ada juga barisan variabel acak. Variabel acak. Misalnya ada variabel acak X1, X2, X3. Contoh aja ya. Contohnya misalkan melakukan prem misalnya. Yang pertama muncul angka 4, kemudian muncul angka 2, muncul angka 1, muncul angka 6, kemudian muncul angka 5, misalnya muncul angka 4. Ya. Nah, ini nanti kita lihat apakah dia kan tidak tidak barisannya itu biasanya itu tidak berurut gitu, barisannya itu tidak berpola. Sorry, bukan berurut, tidak berpola gitu. Ya. Tapi dari sini nih kita akan punya fungsi distribusinya kan? Fungsi distribusi yang pertama. Oke, dari sini kita punya fungsi distribusi yang kedua. Dari sini kita punya fungsi distribusi yang ketiga. Ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Barisan fungsi distribusi kontinu. Nah, barisan distribusi kontinu. Kalau ada barisan distribusi kontinu, berarti nanti bisa kita cari barisan. Sama seperti yang ini ya tadi ya, yang barisan fungsi. Ini adalah barisan fungsinya. Kemudian kita mencari limit dari fungsi tersebut. Nah, sama juga untuk variabel acak. Ya, ada barisan fungsi distribusinya, ya F1 ini sampai F3 dan seterusnya. Maka nanti kita akan lihat limit distribusinya ketika N menuju tak hingga. Begitu. Ya. Oke, tadi itu adalah penjelasan awal terkait dengan limit distribusi. Oke. Untuk definisinya itu sendiri, kita di sini menggunakan Y1, Y2, dan seterusnya, ya, memiliki corresponding sequence dari CDF G1, G2Y gitu ya, atau kalau tadi kan kita bilangnya F1 gitu ya, biar tidak tertukar gitu ya, di sini menggunakannya GY gitu. Ya, jadi si Y1, Y2 ini punya fungsi distribusi. Distribusinya ini bisa membentuk barisan gitu. Barisannya apa? Barisannya G1Y, G2Y, dan seterusnya. Oke, sampai GNY. Ya, maka kita bisa punya GNY itu kalau berdasarkan definisi, ya, GNY itu adalah peluang YN kurang dari Y. Nah, dari sini, ya, kita bisa mencari limit distribusinya. Oke, nah, limit distribusi dari GNY. Limit N menuju tak hingga GNY sama dengan GY. Ya. Dari CDF ya, kita bicara dari CDF-nya, fungsi distribusinya CDF.
Nah, kita bisa mendapatkan limitnya untuk setiap nilai Y di GY yang kontinu. Oke. Maka barisan Y1, Y2 sampai seterusnya dinamakan konvergen dalam sebuah distribusi, ya, atau bisa juga notasinya seperti ini, ya. Ini notasinya. Oke, kita lihat contohnya ya, agar kalian tidak bingung. Jadi, di dalam sini adalah kita akan mencari limit distribusi dari barisan CDF, gitu, barisan CDF. Oke. Nah, untuk mencari limit distribusinya, kita harus tahu GN-nya dulu. Ini, GN-nya dulu kita harus tahu. Setelah tahu GN-nya, baru kita bisa mencari limitnya. Begitu. Ya. Oke, misalnya contoh yang pertama ini ya. Diberikan X1 sampai Xn ini independent. Dia independent and identic distribution ya. Oke ya, independent and identic ya ID ya. Dia katanya berdistribusi uniform 01 dengan YN-nya X, N, N. Ya, the largest order statistic. Ini sudah diketahui ya. Dia largest order statistic. Oke, kita buat di sini. Oke, tadi contoh yang 721 ya. 721. Nah, XI-nya dia berdistribusi uniform ya. Uniform 0,1. Kemudian YN-nya adalah X, N, N. Nah, seperti ini. Ya, untuk NN-nya ini adalah largest, maksimum. Ini maksimum. Ya. Oke, berarti kita harus mengetahui GN-nya dulu. Ya, GNY dari si YN ini. Ini kan punya GN, punya fungsi distribusi sendiri. Ya. Nah, ini apa dulu? Ya, nah ini apa? Kita akan mencari. Nah, mencarinya gimana? Dari sini kan ada clue lain, yaitu dia berdistribusi uniform. Oke, kalian ingat lagi untuk fungsi distribusi uniform, PDF-nya itu adalah 1, ya, 0,1, berarti di sini PDF-nya 1 untuk X-nya di antara 0,1. Kemudian, kalau CDF-nya ini PDF ya. Karena kita menggunakan CDF, berarti kita menggunakan F besar ya. Nah, kalau untuk F besarnya apa? Nah, F besarnya itu adalah 0 untuk X-nya kurang dari 0 ya. Kemudian X untuk X-nya di antara 0,1. Kemudian 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kita akan menggunakan yang si X ini ya. Yang X ini dia CDF-nya. Nah, lalu selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. YN ini kan fungsi maksimum ya. Berarti kalau kita jabarkan berarti seperti ini ya. Maksimum dari apa? Dari X1, kemudian X2, X3, sampai Xn. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencari GNY dulu ya. GNY. GNY kita tahu dari definisi di dalam slide tadi, di dalam bukunya. Ya, yang ini. Nih. Ini ya. GNY. GNY itu adalah P
GN-nya itu P peluang YN kurang dari sama dengan Y. Gitu. Nah, sekarang YN-nya ini. YN-nya kita ketahui di soal maksimum ini. Ya, maka kita tulis lagi peluang dari maksimum. Gitu. Maksimum X1, X2, sampai XN ini kurang dari Y. Ya, kurang dari sama dengan Y. Nah, berarti kalau yang maksimumnya saja kurang dari Y, ya, coba dilogikakan oleh kalian. Kalau yang maksimumnya saja kurang dari Y, berarti item-item yang lain juga pasti otomatis kurang dari Y. Ya, berarti kita bisa tulis di sini P peluang gitu ya. X1 kurang dari sama dengan Y, X2 kurang dari sama dengan Y, sampai seterusnya XN kurang dari sama dengan Y. Gitu. Nah, ini bisa kita tulis, ya kan berarti ini sampai N ya, si X-nya ya. Nah, karena dia apa? Karena dia independen, tadi ya, independen dia, ID gitu ya, independen dan identik, berarti kita bisa kalikan setiap itemnya, setiap X1, X2, X3 gitu ya, kita bisa kalikan sampai XN. Ya, berarti kita bisa tulis di sini untuk mempersingkat ya, sama dengan 1 sampai N gitu ya. Kalau ini kan perkalian, kalau sigma itu penjumlahan ya. Nah, ini untuk simbol perkalian, ini XI kurang dari sama dengan Y. Ya. Nah, ini bisa kita tulis juga sampai N. Nih, PXI kurang dari Y itu kan FY. Nah, F besar Y. Oke, berarti eh, nah, kita punya fx-nya ini, ya tinggal ganti dengan ini. Oke, berarti di sini em, ya, sama dengan gitu ya. FY-nya yang tengah dulu ya, berarti di sini Y PN ya, sampai N, N kali kan, di sini kan X, berarti di sini ganti dengan Y, sebanyak N kali, berarti pangkat N, untuk yang Y-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Ini yang ini 0, untuk Y-nya kurang dari 0, kemudian ini 1 tetap ya, untuk Y-nya lebih besar dari 1. Gitu. Oke, nah ini kita sudah dapat GN-nya. Nih, kita baru dapat GN-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat grafiknya, ya, grafik dari GN. Nah, grafik yang tadi ya, Y pangkat N. Ya, tadi kan kita punya GN-nya. GN-nya itu terbagi GNY, ya, terbagi 2, terbagi 3. Kemudian di sini Y pangkat N untuk Y-nya di antara 0, 1. Kemudian ini 1 untuk Y-nya lebih dari 1. Nah, ini kita punya grafiknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita ingin mencari limit distribusinya. Nah, berarti kita harus mencari limitnya nih. Nah, yang ini. Limit N menuju tak hingga dari GN. Gitu. Ya. Nah, berarti kita akan cari nih dari si GN ini. Sebentar. Oke, kita akan mencari limitnya nih. Ya. Oke, berarti untuk yang 0 pasti akan 0 ya. G-nya pasti akan 0 ya untuk yang ini. Untuk yang 0. Untuk yang 1 juga pasti akan 1 untuk limit N menuju tak hingga. Ya, nah sekarang yang ini yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah gimana limitnya?
gitu, n menuju tak hingga. Ambil misalnya seperti tadi contoh yang di atas, misalnya y-nya itu setengah pangkat tak hingga gitu kan, berarti akan konvergen ke 0 ya, akan konvergen ke 0. Akan konvergen ke 0. Ya, berarti kita bisa tulis di sini untuk GY-nya, GY, untuk GY-nya ada 2 nilainya. Ya, yaitu yang nilainya 0, ya untuk Y-nya kurang dari 1. Ya. Ini 2, ini kan nilainya 0, yang ini nilainya 1 ketika dilimitkan ya. Kemudian nilainya 1 untuk Y-nya lebih dari 1 gitu. Ya, nah ini jadinya grafiknya seperti ini sekarang. Gitu. Ya, jadi dari soal ini awalnya kita bentuk dulu GN ya. Kemudian setelah itu kita buat limit n menuju tak hingga, didapatkan seperti ini. Ya. Nah, dia bentuknya ini konstan. Ya, nilainya konstan. 1 nilainya konstan. Nah, sama ya di sini ya untuk limitnya. Nih, limit. Ini nilainya seperti ini. Ya. Nah, yang nilainya konstan seperti ini, nah ini kan nilainya konstan. Nah, kita ada definisinya nih di sini. The function GY is the CDF of a degenerate distribution at the value Y sama dengan C jika seperti ini. Ya. Degenerate distribution. Degenerate distribution dengan nilai Y-nya sama dengan C. Berarti dalam kasus ini, ya, nah ini, di kasus ini berarti Y-nya sama dengan 1. Gitu. Sama ya dia ya. Degenerate distribution. Berarti konstan gitu. Nilai limitnya konstan. Ya. Oke. Nah, itu tadi cara mendapatkan si limit distribusi. Ya, cara untuk mendapatkan limit distribusi. Nah, kita coba contoh yang lain ya, agar lebih paham kalian. Nah, ini ya contoh 722 ya, kita coba bahas ya. Kita akan mencari limit distribusinya. Dari distribusi katanya eksponensial sama ya, ini IID. Eksponensial theta ya. YN-nya beda nih tapi YN-nya. YN-nya adalah X1N. Beda. Dia adalah the smallest order statistic. Ya, agak sedikit berbeda. Kalau tadi di contoh yang awal, dia NN, ya, YN-nya ini. Nih. Dia adalah the largest. Yang maksimal sekarang adalah smallest, ya, yang paling minimum. Oke, bagaimana untuk kasus yang 722? Sama prinsipnya dengan 721, kita akan menentukan dulu GNY, oke, dari YN yang di soal itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan menentukan limitnya. Ya. Kita lihat dulu di sini untuk soal 722. Nah, dia XI-nya katanya berdistribusi eksponensial theta, itu kemudian YN-nya itu X1N. Ya, jadi yang YN-nya seperti ini dia pasti the smallest ya, minimum. Ya, kalau NN itu pasti maksimum. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu fungsi CDF dari eksponensial theta.
Ini yang akan ditanyakan. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa PDF-nya, sambil diingat lagi ya, PDF-nya itu adalah 1 per theta, 1 per theta, E pangkat min X per theta untuk X-nya lebih dari 0. Ya. Nah, untuk CDF-nya, nih CDF-nya dia nilainya ini 0 untuk X-nya kurang dari 0, kemudian 1 min E pangkat min X per theta untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini PDF dan CDF untuk eksponensial theta. Oke. Nah, selanjutnya, seperti tadi kita dari YN dulu, ya. Nah, YN diketahui bahwa YN itu katanya minimum, ya. Minimum dari X1, X2, sampai Xn. Oke, berarti di sini kita punya GNY itu sama dengan PYN kurang dari Y. Ya. Nah, kemudian kita ganti lagi, sama persis prosesnya ya, step by stepnya sama persis dengan yang tadi. Ya, berarti di sini minimum ya. Ini minimum X1, X2, sampai Xn kurang dari sama dengan Y. Nah, oke, kalau minimumnya kurang dari Y, berarti belum tentu juga nilai yang lainnya kurang dari Y ya. Tidak bisa disamaratakan seperti itu. Oke, berarti gimana nih caranya kalau seperti ini? Nah, kita pakai 1 minnya. Ya, berarti ini bisa 1 dikurangi P minimum X1, X2, sampai Xn lebih besar dari Y. Nah, sekarang gimana nih kalau minimumnya saja lebih besar dari Y, ya, berarti kan kita logikakan ya, kalau minimumnya saja lebih besar dari Y, maka nilai-nilai yang lain juga tentu akan lebih besar dari Y, gitu, ya. Maka ini menjadi 1 min P, gitu ya. X1 lebih besar dari Y, ya. X2 lebih besar dari Y, dan seterusnya, ya, sampai Xn lebih besar dari Y, ya. Karena tadi dia independen dan identik gitu ya, ID, berarti kita bisa pisahkan antara masing-masing X1, X2, sampai Xn-nya. Oke, berarti kita bisa bentuk menjadi 1 min, ini sampai N ya, I-nya dari 1 sampai N, peluang XI lebih besar dari Y. Nah, seperti ini. Oke, nah lanjut lagi, ini 1 min. I-nya dari 1 sampai N, peluang XI lebih besar dari Y. Ya. Ini kan kita bisa ganti juga menjadi seperti ini, 1 min peluang XI kurang dari Y. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti 1 min, ini sama dengan 1, ini 1 dikurangi FY. Nah, gitu. Oke, nah barulah kita bisa lihat sekarang. Oke, sebentar. Ini FX, FY. Ya. Berarti kan kita akan mengambil si FX-nya yang ini ya, yang di atas ya. Kita akan pakai si FX, si FY-nya yang ini ya nanti ya. Nah, yang ini kan. Nah, berarti dalam kasus ini 1 min FX, FY, sorry, 1 min FY dia mintanya. Ya kan 1 min FY nih. 1 min FY. Oke, berarti kalau ini 1 min FY, maka jadinya apa? Atau 1 min FX dulu deh. 1 min FX. Ya. Berarti jadinya apa ini? Ya, 1 min FX. Jadinya nilainya 1 untuk X-nya kurang dari 0. Kemudian ini menjadi 1 min 1 gitu ya.
1 min fx, 1 min 1, jadi tinggal plus ya. Tinggal plus E pangkat min X per theta. Ya, untuk X-nya lebih dari 0. Nah, jadinya ini sekarang si fungsi distribusinya. Oke, nah ini 1 min FY udah punya nih kita. Ini dia. Ya. Oke, berarti kita lanjutkan di sini. Ya, sama dengan ya. Nah, ini 1 min 1 sampai N. 1 min FY-nya berarti E pangkat min Y per theta. Itu. Nah, sekarang karena ada sebanyak N kali ya, berarti ini 1 min E pangkat min NY per theta. Untuk si Y-nya lebih dari 0. Ya, ini Y-nya lebih dari 0. Ya, maka ini adalah GNY-nya. Nah, seperti itu. Ini ya, apa namanya? Nilai GNY-nya. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, nilai GNY-nya, nah ini ya, sama ya. GN-nya 1 min E pangkat min NY per theta. Oke. Step by stepnya dari sini. 1 min E pangkat min NY per theta. Nah, setelah itu berarti kan kita mencari limitnya ya. Limit dari GN. Limit. Ya. Di sini kita mencari limit N menuju hingga dari si GN. GNY. Ya. Nah, limitnya berapa nih? N menuju hingga berarti E pangkat min hingga ya nantinya ya. Ini F pangkat min hingga 0, berarti nilainya sisanya limitnya tinggal 1. Nah, ini tinggal 1. Gitu. Ini ya. We have limitnya. Limitnya itu adalah 1 ketika Y-nya lebih dari 0. Gitu. Oke. Nah, seperti itu ya untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan limit distribusi. Ya. Nah, tetapi tidak selalu gitu ya. Bentar, kita lihat dulu definisi 723. Barisan dari variabel acak Y1, Y2 dikatakan convergence stochastically to a constant C if has a limit distribution is degenerate at Y sama dengan C. Ya, jadi kalau limit distribusinya konstan seperti ini, ya, Y sama dengan C, ya, maka si variabel acak, barisan variabel acaknya itu dikatakan convergence stochastically. Gitu. Ini hanya istilah aja, begitu. Ya. Nah, tadi kan ini dua contoh ini kan dia limitnya itu konstan ya. Limitnya itu konstan. Mungkin nggak sih kalau limitnya itu tidak konstan gitu. Ya, ya bisa jadi gitu kan. Limitnya bisa jadi berbagai macam. Nah, kita bisa menentukan limitnya ya dengan rumus ini gitu. Kita bisa menentukan limitnya dengan rumus ini. Untuk mendapatkan, untuk membantu gitu ya, untuk membantu mendapatkan limitnya. Ada rumus ini bisa kalian gunakan untuk membantu mendapatkan limitnya. Nah, biasanya kita menggunakan rumus yang 727 gitu. Nah, untuk 728 bisa digunakan namun jarang lah gitu untuk kalian sekarang ya. Nanti ini digunakan untuk menentukan teorema limit pusat ya. Nah, contohnya ada di 723. Ya, oke, nanti kita coba 723. Sebelumnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu.
boleh kalian coba-coba dulu ya untuk yang 723. Oke, sama seperti tadi ya, kita eh, punya distribusinya adalah Pareto katanya ya 1,1, tapi YN-nya ini N X 1 N ya. CDF-nya ini sudah ada di sini ya. Sok dicoba dulu oleh kalian, silahkan dicoba dulu distribusinya ini. X1N itu X1N itu adalah yang smallest ya. Tapi dia ada N-nya di depannya nih. Gimana kalau ada N-nya gitu. Silahkan coba dulu sampai dapat GN-nya aja nih. Sampai dapat GN-nya seperti ini gimana? Ya, boleh dicoba dulu.
Oke, kita sambil coba. Tujuh dua tiga ya, example 723. Nah, ini sekarang 723. Dia berdistribusi Pareto katanya ya, XI-nya berdistribusi Pareto 1,1. Oke. Kemudian YN-nya ini adalah NX 1N. Nah, dengan CDF-nya FX sama dengan 1 min 1 plus X pangkat min 1. Untuk X-nya lebih dari 0. Untuk X-nya lebih dari 0. Ya, oke. Sekarang kita akan mencari GN-nya. GNY-nya apa? Gitu. Nah, ini kasusnya sama seperti yang 722. Ya, hanya di depannya, di dalam YN-nya di depannya ada N. Lalu bagaimana? Nah, kita lihat di sini, berarti di sini G, NY itu sama dengan P, YN kurang dari sama dengan Y. Tuh, ya. Nah, berarti ini sini kata soalnya P, YN-nya itu kan adalah N X 1N gitu ya, kurang dari YN. Nah, berarti kita bisa bentuk ini P, ya, X 1N kurang dari Y, sorry ini bukan YN ya, Y aja. Y per N. Berarti, nah ini. Ya, barulah ini yang smallest-nya. Ya, sama persis dengan ini. Nih. Ya, kalau tadi kan dia Y aja kurang dari Y, sedangkan di sini adalah kurang dari Y per M. Gitu. Jadi dia prosesnya sama. Ya. Prosesnya sama dengan yang 722. Gitu. Berarti kita bisa langsung tulis aja ya di sini ya. Di sini ya. Ini prosesnya nanti kalian coba sendiri ya. Nah, nanti hasil akhirnya kan ini kan di sini. Coba lihat. Ini kan 1 min ini kan 1 min 1 min FY per N pangkat N. Ini kan yang ini nih hasil akhirnya. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, tinggal ganti Y-nya FY-nya jadi FY per N. Oke. Nah, berarti kita tulis sekarang kita tulis berarti 1 min F Y per N. Langsung saya pangkatkan N ya. Ya, tadi kan N sebanyak N kali gitu berarti pangkat N. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fx-nya. Berarti ini 1 min itu. Fx-nya adalah 1 min 1 plus X pangkat min 1. Ini ya. Ini dipangkatkan N. Atau saya ganti warnanya deh. Biar terlihat. Ini per N kan tadi ya. Nah, di sini saya ganti warna. Ininya
1 min FY per N ya. FY per N-nya jadi kita ganti menjadi 1 min 1 plus Y per N. Gitu ya. Y per N pangkat min 1. Nah, gitu. Oke. Baru ini dipangkatkan N. Ini dipangkatkan N. Nah, lihat ya. Si FY N ini adalah yang biru. Gitu. Oke, sekarang kita proses. Ininya tinggal diproses oleh kalian. Gitu ya. Ini bisa nanti coret habis. Berarti tinggal plus ya. Maka dia menjadi 1 min 1 plus Y. 1 plus Y per N. Ini pangkat min 1 dikalikan dengan N, berarti pangkat min N. Ini pangkat min N. Ya. Nah, coba lihat. Ini GN-nya. GNY-nya. Ya, belum limitnya. Oke. Nah, GNY-nya ini ya, sama ya. 1 min 1 plus Y per N pangkat min N. 1 min 1 plus Y per N pangkat min N. Oke. Nah, sama seperti ini. Untuk Y-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk limitnya kita bisa lihat yang 727. Nah, perhatikan ini dengan 727. Nih, ya. Berarti di sini limitnya nanti menjadi E pangkat CB. Berarti dari sini kita harus cari dulu C-nya berapa, B-nya berapa. Gitu. Ya. Di dalam kasus ini, ya, C-nya berarti Y kan. Ya, bandingkan dengan 727. Ya, C-nya berarti Y. Ya, ini. C-nya ini, kemudian B-nya berarti min 1. Ya, karena ini jadi min N tuh, berarti B-nya min 1. B-nya min 1. Oke, berarti limitnya, ya, limit N menuju hingga GNY itu sama dengan E pangkat CB. E pangkat CB. Nah, C-nya Y, berarti E pangkat min Y. Pangkat min Y. Sorry, tadi ada satunya ya di sini ya, maaf ya, kurang satunya. Berarti ini harusnya 1 min. 1 min berarti ini juga 1 min. 1 min pangkat Y untuk Y-nya lebih dari 0. Sama ya limitnya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus yang ini untuk mencari limitnya. Gitu. Ya. Step by stepnya sama seperti tadi. Jadi kita mencari GN dulu. Setelah mencari GN baru mencari limit N menuju tahingganya. Yaitu dinamakan limit distribusinya. Nah, kalau kita lihat katanya di sini ya, ini adalah CDF dari distribusi eksponensial. CDF dari distribusi eksponensial. Gitu. Ya, tetapi ada juga yang ya udah dia punya limit distribusi tetapi tidak membentuk distribusi apapun gitu. Oke. Oke, lalu di sini ada contoh lain ya 724, 725, 726 ya dia tuh sama gitu. Step by stepnya sama. Coba lihat dulu ya ini untuk yang 724 ya. YN-nya XNN. Berarti mencari yang maksimum. Ya, XNN kan maksimum. Ya, sama prosesnya seperti yang tadi. Ya, CDF-nya dari previous example. Berarti example yang sebelumnya. Yang ini berarti 723 di 723. Ya, coba kalian cek ya. Nanti ini bisa dicek. Ya, kalian cek. Benar nggak GN-nya seperti ini? Ya, dengan CDF-nya berarti pakai fungsi yang 723 gitu. Tapi YN-nya diganti jadi ini. Nah, dapat nih ceritanya ya, dapat GN-nya. Nah, kemudian setelah dapat GN-nya, kita akan mencari limitnya kan? Kita akan mencari limitnya.
Nah, ternyata limit ini nilainya akan menjadi 0 untuk seluruh Y. Oke, untuk seluruh Y. Nah, di mana ini bukan CDF. Tidak menghasilkan limit distribusi. Dia ada limitnya. Ya, dia ada limitnya tetapi bukan limit distribusi. Karena kalau limit distribusi itu harus konvergen, harus mendekati 1 gitu. Ya, karena di sini katanya bukan CDF because it does not approach 1. Jadi tidak mendekati 1. Ya, karena di sini kan nilainya 0. Tuh, tidak mendekati 1, maka dia bukan limit distribusi. Tuh, jadi pada kasus ini dia punya limit, tapi limitnya bukan limit distribusi karena tidak mendekati 1. Gitu. Ya. Nah, di contoh 725, ya, kalau 725, 726 itu menggunakan ini, ya, rumus ini. Jadi nanti setelah dapat GNY, ya, setelah dapat GNY-nya, oke, dari sampel sebelumnya, ya, dari yang 723 berarti ya, 723 dicari dulu dengan YN-nya ini, ya, dicoba ya nanti oleh kalian ya, dicoba. Nah, ini YN 726 ini. Ya. Tapi yang 726 itu dari yang contoh 722. Ambil CDF-nya. Itu. Setelah itu ditentukan limitnya setelah mendapatkan GN-nya. Ini udah dapat GN-nya, nanti kalian bisa dicek juga ini, ya. Ini juga bisa dicek ya kalian si GN-nya, ya. Nah, setelah itu silahkan gunakan rumus 722 untuk mendapatkan limitnya. Gitu. Nah, jadi itu ya tadi step by step-nya adalah kalian menentukan dulu GN-nya, ya, dari YN yang diketahui. Lalu setelah itu kalian tentukan limitnya. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada sedikit saja saya ke limit 7, ini 73 ya, central limit theorem, tapi mungkin tidak akan terlalu dibahas terlalu detail begitu untuk yang ini. Jadi di sini itu dia ada teorema yang mengatakan bahwa jika limit momennya MGF, jika limit momennya ada begitu, maka limit GN-nya juga akan ada juga gitu. Seperti itu teoremanya. Jadi dia mencari limitnya dari sebuah momen, dari momennya gitu ya, boleh didapatkan dari momen. Nah, kalau limit momennya ada, berarti nanti limit GN-nya juga ada. Kemudian di sini ada teorema limit pusat, ya. Nah, ini ada teorema limit pusat yang mungkin kalian sudah pernah dengar ya di statistik ya. Sudah pernah dengar ya di statistik ya. Nah, jadi yang tadi limit distribusi itu adalah untuk menentukan si normal baku ini.
gitu. Jadi eh di sini ada sih pembuktiannya, nanti bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca, tapi ini untuk pengetahuan, cukup untuk pengetahuan kalian saja begitu ya. Bahwa limit distribusi itu bisa mendapatkan eh, central limit teorema, teorema limit pusat. Gitu. Jadi teorema limit pusat ini dibuktikan dari limit distribusi yang tadi kita coba kerjakan begitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya mau bagi dengan N, gitu ya. Saya mau bagi dengan N, kedua ruasnya dibagi N ya. Maka ini menjadi sigma XI dibagi N itu kan menjadi rata-rata ya. Average N. Kemudian N mu ini menjadi min mu gitu ya per akar N sigma berarti menjadi sigma per akar N. Nah, mungkin kalian familiarnya yang ini. X bar min mu per sigma per akar N. Gitu ya, pasti pernah pernah dengar lah ya eh, rumus ini. Gitu. Ini dinamakan teorema limit pusat. Ya. Nah, jadi bisa menggunakan yang ini atau yang ini, boleh sama saja. Ya, dia nanti berdistribusi normal baku ketika N-nya menuju Tahingga. Nih, N menuju Tahingga apa? Ya, limit distribusi tadi kan. Ya, N menuju Tahingga. Maka dia menjadi distribusi normal baku. Tuh. Ini secara artinya ini bisa kita tulis seperti ini ya. Sigma nanti sampai 1 XI ya ini berdistribusi normal gitu. Ini N mu sigma kuadrat N. Kalau yang ini bisa ditulis juga X bar N ya berdistribusi normal mu, koma sigma kuadrat per N. Nah, variansi ya, seperti ini. Gitu. Contohnya, coba lihat sedikit aja ini contohnya mungkin ya. Nah, ini berdistribusi uniform. eh Dia berdistribusi uniform 0,1 dengan YN-nya ini ya, YN-nya seperti ini. Yang tadi ya, yang seperti yang di atas ya YN-nya. Kemudian ekspektasinya adalah setengah dan variansinya adalah 1/12. Maka kita punya aproksimasinya itu ya dari YN itu N per 2 ya untuk ekspektasinya ya, N per 2 dan untuk variansinya adalah N per 12. Gitu. Nah ini. Ini ya, pakai yang ini ya. Dia. NU sigma kuadrat N. N mu, sorry. N mu sigma kuadrat N. Kan. N mu, koma, sigma kuadrat N. Gitu. Ya, untuk yang YN-nya ini. Itu berarti di sini, karena mu-nya setengah berarti N per 2, ya, koma, untuk variansinya sigma kuadratnya kan 1/12 berarti N per 12. Itu diaproksimasi jadi begini. Gitu. Ya. Sedikit aja itu contoh untuk yang apa namanya variabel limit teorema limit pusat atau central limit teorema ya CLT ya. Nah, oke nanti mungkin yang lainnya ini 74 sepertinya tidak dibahas ya. Yang lainnya akan dibahas oleh Prof ya. Dari saya sepertinya cukup dulu untuk teorinya ya. Nah,
Tadi kan di atas ada beberapa yang harus kalian cek ya, GN-nya. Nah ini ya, nah ini silahkan kalian coba. Ini saya jadikan tugas saja ya. Atau ini masih ada waktu kan, sampai jam 10 bisa kalian coba dulu. Jadi biar tidak ada tugas gitu, silahkan manfaatkan sisa waktunya untuk mencoba ini ya. 724, 725, 726 untuk mencoba ya, untuk mendapatkan GN-nya. Tadi ini belum didetailkan oleh saya, silahkan kalian detailkan begitu ya. Silahkan kalian detailkan, kemudian mencari eh, limitnya ya. Kalau limitnya kan udah ada di sini ya. Nanti katanya tinggal menggunakan 727. Ya, yang penting cari GN-nya dulu nih di sini nih. 724, 725, 726. Ini cari GN-nya. Silahkan dicoba cari GN-nya. Jadi 3 soal ini. Kemudian ditambah lagi 2 soal ini ya. 2 soal bentar di bawah. Nah ini nih. Ini. 1 dan 2. Ya, jadi tadi 3 soal yang di atas. Oke, kemudian ditambah ini 2 soal ini. Ya, sama sama step by step-nya dia sama nih. Dia CDF-nya udah diketahui di sini. Nih, CDF-nya udah diketahui dia soal ini. Ya, cuman ini di sini yang agak beda nih di yang bagian C ini nih. Ya, kalau ini kan X1N ini smallest ya, smallest juga. Nah, yang ini nih ada pangkat M-nya nih di sini, hati-hati. X pangkat N, ya di sini agak berbeda sedikit. Kalian coba saja dulu, ya nanti mungkin kalau misalnya minggu depan ada Prof, nanti bisa kita bahas dengan Prof ya untuk exercise ini. Gitu. Ya, yang ini juga silahkan dicoba saja dulu dikerjakan. Ya, kalau yang nomor 2 ini dia NN berarti maksimum. Ya, pakai yang largest NN. Kalau 1N itu yang smallest. Nah, ini XN min ln N. Nih, hati-hati juga di sini agak berbeda. Sedikit berbeda. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya dulu terkait dengan tadi. Ya, oke, baik. Untuk teorinya dari saya cukup. Nah, silahkan kalian lanjutkan ya untuk mengerjakan tugas yang tadi ya. Tugas yang tadi per kelompok saja, seperti biasa, per kelompok saja. Ininya tidak akan saya eh close dulu begitu. Nanti eh, biar kalian bisa memanfaatkan. Yang mau berdiskusi di sini silahkan diskusi di sini gitu ya. Oke, kalau begitu cukup ya dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Ya, oke.